Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 TKJ 1, kelompok 1, akan merakit personal komputer. Yang pertama ada power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dan power supply ada dua jenis. Ada AT dan ATX. AT 12 pin dan ATX 20 sampai 21 pin. 24 pin salah. Dan yang kedua ada heatsink. Heatsink berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Dan yang ketiga ada VGA mengubah arus listrik menjadi grafis. Yang keempat ada prosesor. Prosesor ini sebagai otak komputer. Prosesor ada dua fungsi, yaitu ada ALU dan CU. ALU yaitu Arithmetical Logical Unit. Fungsinya untuk mengolah data secara aritmatikal dan logikal. Lalu ada CU. CU yaitu Control Unit. Fungsinya untuk mengontrol komputer. Yang kelima ada memori RAM. Memori RAM berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Memori RAM ini mempunyai sifat internal, yaitu tidak tergantung pada listrik. Yang keenam ada hard disk. Hard disk ini bersifat permanen. Hard disk ini juga mempunyai sifat eksternal, yaitu tidak tergantung pada listrik. Yaitu mainboard. Mainboard adalah papan induk tempat terpasangnya semua komponen pembentuk komputer. Di dalam mainboard terdapat 12 komponen, yaitu yang pertama power supply konektor, berfungsi untuk tempat memasang konektor power supply yang mengaliri aliran listrik ke mainboard. Yang kedua ada soket prosesor, berfungsi untuk tempat terpasangnya prosesor. Yang ketiga ada slot memori RAM, yaitu berfungsi untuk menyimpan atau memasang memori RAM ke dalam mainboard. Yang kelima ada keempat ada slot ekstensi, yaitu berfungsi sebagai komponen untuk memasang komponen tambahan seperti VGA, SIM card, dan IC. Slot ekstensi memiliki 4 jenis, yaitu ada ISA, PCI, AGP, dan PCIe. Yang ini yaitu termasuk jenis slot ekstensi PCI, dan yang ini PCIe. Yang kelima ada BIOS. BIOS yaitu untuk mengonfigurasikan semua hardware yang terpasang pada mainboard. BIOS ini mempunyai 3 jenis, yaitu ada Word BIOS, AMI BIOS, dan Phonic BIOS. Yang ini kebetulan jenisnya jenis Phonic BIOS. Yang keenam ada chipset, yaitu berfungsi sebagai jembatan aliran data antara subsistem pada mainboard. Yang ketujuh ada IC Flash Memory, fungsinya untuk menyimpan data sementara sebelum diproses oleh prosesor. IC Flash Memory biasanya dapat dengan prosesor. Yang kedelapan ada slot ID, yaitu ini berfungsi untuk memasang kabel data pata yang menghubungkan mainboard dengan hard disk atau CD-ROM. Ini ada slot SSD, fungsinya untuk memasang kabel SSD yang menghubungkan floppy disk drive ke dalam mainboard. Yang ke-10 ada front panel, adalah fungsinya untuk menghubungkan mainboard dengan switch power, switch start, LED power, dan LED hard disk yang ada pada casing. 11 ada I/O port, fungsinya untuk sebagai gerbang keluar masuknya data dari sistem komputer. Apa sih macam-macam I/O port? Ada PS2 yang memiliki 6 pin, yaitu harus digunakan untuk keyboard dan mouse. Ini USB. USB memiliki 4 pin. Paralel memiliki 25 pin. Seria memiliki 9 pin. Ini LAN card memiliki 8 pin ya. Dan ini audio.
Baterai bias fungsinya untuk menjalankan konfigurasi yang ada pada BIOS. Ini adalah kabel peta. Kabel peta berfungsi untuk menghubungkan hard disk ke mainboard. Ini adalah floppy disk. Floppy disk berfungsi untuk membaca isi disket. Ini floppy disk ukuran 3,5. Ini adalah CD-ROM tempat terpasangnya CD. Ini adalah CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca isi CD. CD-ROM terbagi dari 5 jenis. Ada CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, dan DVD combo. Ada yang terakhir, ini adalah setting berfungsi untuk terpasang dan melindungi komponen-komponen. Sekarang waktunya kita memasang personal komputer ke dalam. Yang pertama kita pasang power supply terlebih dahulu. Gimana masalah wifi? Yang kedua kita pasang mainboard. Kita ulang. Ada juga di Alphard. Yang di bawah. Anjing. Baik dipotong. Yang ketiga, kita pasang prosesor.
lalu dikunci. Yang keempat, kita pasang heatsink-nya di atas prosesor yang baru tadi dipasang. Kelima, kita pasang memori RAM di slot memori RAM. Kita buka kuncinya terlebih dahulu. Tekan kunci. Yang keenam, kita pasang VGA card-nya. Dipasang di slot ekspansi. Yang ketujuh, kita pasang CD-ROM atau DVD-ROM. Memasang CD-ROM yang ketujuh, kita pasang CD-ROM atau DVD-ROM. Memasang CD-ROM atau DVD-ROM ini harus dari luar. Salah. Yang kedelapan, kita pasang floppy disk. Memasang floppy disk ini sama seperti di CD-ROM, harus dari luar. Yang kesembilan, kita pasang hard disknya. Memasang hard disk ini di mana saja ya? Yang penting masuk. Masang.
Dan yang ke-10 kita pasang kabel pata. Kita pasang kabel pata ini dari mainboard ke hard disk. Jadi aneh. Bagus tadi. Nah, ini. Ya, Bu. Oh. Ini ekor gitu. Lumayan. Oh iya gitu. Tadi bingung yang menteri. Berapa? Tidak baik. Itu bagus. Dan yang terakhir kita pasang kabel-kabel yang dari power supply. Kita pasang. Ini Pak. Tuh kan. Ya, kita kayak Sivan apa Sivan? Yang baru foto. Iya. Dari atas. Ini ke depan yang Sivan foto. Kenal. Oleh dari dulu. Sudah beres. Lalu kita pasang. Lalu yang terakhir. Ini dipasangin ke dia. Mulutnya. Oh maaf, ada kesalahan teknis. Dan yang terakhir kita tutup. Kita tutup ini. Pak sorry gitu. Benar. Satu lagi. Benar. Kalau ini udah kamu gede kan. Gak juga malah gak. Minjem bola. Sudah ya. Beres. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.